Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan tugas UAS mata kuliah investasi dan pasar modal syariah. Dua materi wajib yakni harta dalam perspektif ekonomi Islam akan disampaikan oleh Holisul Afkar. Materi konsep fundamental investasi syariah akan disampaikan oleh Mary Rahmah Fadia Ulhaq dan materi pilihan reksadana syariah akan disampaikan oleh M. Tolhah Askia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Holisul Afkar, mahasiswa setia kelas Al-Jalaini dengan NIM 222011053. Di sini saya akan menjelaskan tentang harta dalam perspektif ekonomi Islam. Pengertian harta dalam perspektif ekonomi Islam itu diambil dari kata al-mal atau harta, merujuk pada segala sesuatu yang dimiliki oleh individu. Dalam pandangan syar'i, para ahli fikih memiliki definisi yang berbeda tentang harta. Ahli fikih Al-Hanafi seperti Ibnu Abidin menyatakan bahwa harta adalah sesuatu yang disukai, bisa disimpan dan diakui dalam perdagangan. Ahli fikih Maliki seperti Asy-Syatibi menganggap harta sebagai segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dikendalikan oleh pemiliknya jika didapatkan secara sah. Dan Ibnu Al-Arabi menambahkan bahwa harta menarik perhatian dan dapat dimanfaatkan sesuai kebiasaan dan syariat. Adapun dasar-dasar dari teologisnya itu yaitu manusia sebagai khalifah. Harta hanya titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surah Al-Hadid ayat 7 yang berbunyi, Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi falladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Yang artinya berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya, serta infakkanlah di jalan Allah sebagian dari apa yang Dia titipkan kepadamu, dan telah menjadikanmu berwenang dalam penggunaannya. Lalu orang-orang yang beriman di antaramu dan menginfakkan hartanya di jalan Allah memperoleh pahala yang sangat besar. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menginstruksikan untuk beriman kepadanya serta Rasulnya dan mengeluarkan harta yang dimiliki, karena harta dan anak merupakan amanah dari Allah kepada seseorang, dan pasti pada suatu hari amanah itu akan diambil kembali. Adapun dasar teologis yang kedua yaitu larangan harta haram. Islam mengharamkan mendapatkan kekayaan melalui riba, perjudian, penipuan, dan semua jenis transaksi yang tidak sah. Quran Surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa in takuna tijaratun an taradi minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil atau tidak benar, kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Ayat tersebut menjelaskan larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai penggunaan harta dengan cara yang tidak sah. Istilah tidak sah berarti bertindak di luar kebenaran. Banyak tindakan bisa dianggap tidak sah, termasuk pelanggaran terhadap ketentuan syarak dalam perdagangan elemen atau maghrib, meliputi maisir, perjudian, gharar, penipuan, riba, dan tindakan tidak sah itu sendiri. Selain itu, tindakan yang melanggar prinsip syar'i seperti pencurian, perampokan, dan korupsi juga dianggap tidak sah.
Adapun pengolahan harta dalam Islam itu ada 3 poin penting dalam pengolahannya. Yang pertama, larangan mencampur adukan yang halal dan batil. Jadi tidak boleh dicampur harta yang halal dan yang batil itu dijadikan satu. Yang kedua, larangan mencintai harta secara berlebihan karena itu tidak baik. Yang ketiga, membuat produk berkualitas dan memiliki kekayaan merupakan hak yang diakui dalam Islam. Namun memiliki harta bukanlah tujuan utama, melainkan alat untuk menikmati anugerah Allah Subhanahu wa taala dan media untuk mencapai kebaikan bersama. Jadi hartanya harus dipergunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Harta dan mekanisme pengolahan. Tujuan pengolahan harta menurut Islam yaitu menciptakan kekayaan dilakukan melalui usaha. Yang kedua, bisnis, tabungan di bank, investasi pada properti dan lain-lain. Berinvestasi, peningkatan atau perbaikan kekayaan, meningkatkan jumlah pengembalian dari capital gain dan pendapatan termasuk melalui penggunaan dan perlindungan kekayaan, melindungi kekayaan melalui manajemen risiko dan asuransi. Distribusi kekayaan, mendistribusikan kekayaan melalui zakat dan faraid atau yang biasa kita sebut warisan. Adapun etika pengolahan harta dalam Islam yaitu memberikan pedoman yang jelas dalam pengolahan harta yang melibatkan beberapa prinsip dasar, antara lain di sini disebutkan dalam Islam kekayaan dianggap sebagai amanah dari Allah sehingga setiap muslim harus mengelolanya dengan tanggung jawab dan tidak menyalahgunakan. Kekayaan harus diperoleh dari sumber yang halal dan dipakai untuk kebaikan diri dan orang lain. Jadi memperoleh hartanya itu harus halal, tidak boleh yang tidak halal, dan harus digunakan untuk kebaikan diri dan juga orang lain, membantu. Riba atau bunga dilarang dalam Islam karena dianggap tidak berkah dan merugikan masyarakat. Jadi muslim harus menghindari transaksi yang melibatkan riba karena merugikan salah satu pihak yang terkait. Zakat adalah kewajiban bagi muslim untuk membantu yang membutuhkan dan membersihkan harta. Infak dan sedekah juga dianjurkan untuk kepentingan masyarakat. Prinsip keadilan dalam distribusi harta sangat penting dan harta harus dibagikan secara merata untuk mengurangi ketidakadilan sosial. Jadi semisal kita kalau memberikan sedekah itu harus dibagi rata dan yang membutuhkan harta tersebut. Jadi kesimpulan pada kali ini yaitu dalam ekonomi Islam kekayaan dilihat sebagai amanah dari Allah yang harus dikelola sesuai syariah. Kekayaan bukan tujuan akhir tetapi alat untuk kebajikan dan kesejahteraan, harus diperoleh secara sah dan tanpa riba, penipuan atau praktik terlarang lainnya. Islam juga memberikan pedoman untuk menciptakan, pengembangan, melindungi, dan mendistribusikan kekayaan secara adil dan bertanggung jawab. Pentingnya zakat, infak, dan sedekah ditekankan untuk mencapai keadilan sosial. Dengan demikian, ekonomi Islam menjadikan kekayaan sebagai sarana untuk ibadah dan keadilan di dunia dan akhirat. Oke, cukup saja presentasi singkat saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata yang salah dan kurang enak didengar. Saya Qoli Sulafkar pamit diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi wajib selanjutnya yang akan dibahas yakni konsep fundamental investasi berdasarkan syariah. Nah, dari tema tadi akan dibahas mengenai pengertian dan tujuan investasi, kategori investasi,
resiko dalam investasi, investasi dalam perspektif syariah, norma dalam berinvestasi, serta resiko gharar dan maisir dalam perspektif Islam. Yang pertama yakni pengertian investasi. Kata investasi merupakan kata adopsi dari bahasa Inggris yaitu investment yang diartikan sebagai the outlet of money house for income or profit. Dalam kamus istilah pasar modal dan keuangan, kata investasi diartikan sebagai penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Sedangkan pendapat lainnya, investasi diartikan sebagai komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa datang. Jadi pada dasarnya sama, yaitu penempatan sejumlah kekayaan untuk mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Nah, pada umumnya investasi dibedakan menjadi dua, yaitu investasi pada financial asset dan investasi pada real asset. Investasi pada financial asset dilakukan di pasar uang, misalnya berupa sertifikat, deposito, commercial paper, serta surat berharga investasi. Pada umumnya, investasi itu dibedakan menjadi dua, yaitu investasi pada financial asset dan investasi pada real asset. Investasi pada financial asset dilakukan di pasar uang, misalnya berupa sertifikat, deposito, commercial paper, serta surat berharga pasar uang atau SPBU. Investasi juga dapat dilakukan di pasar modal, misalnya berupa saham, obligasi, dan lain sebagainya. Sedangkan investasi pada real asset dapat dilakukan dengan pembelian aset produktif seperti pendirian pabrik, pembukaan pertambangan, dan masih banyak lagi. Sedangkan tujuan investasi yakni mendapatkan sejumlah pendapatan keuntungan dalam konteks perekonomian. Menurut Tanda Lilin tahun 2001, ada beberapa motif mengapa seseorang melakukan investasi. Yang pertama, untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa yang akan datang. Nah, untuk itu kebutuhan untuk mendapatkan hidup yang layak merupakan keinginan setiap manusia, sehingga upaya-upaya untuk mencapai hal tersebut di masa depan selalu akan dilakukan. Yang kedua, mengurangi tekanan investasi. Kemudian sebagai usaha untuk menghemat pajak di beberapa belahan negara. Di beberapa belahan negara banyak melakukan kebijakan yang bersifat mendorong tumbuhnya investasi di masyarakat melalui pemberian fasilitas perpajakan kepada masyarakat yang melakukan investasi pada usaha tertentu. Terus untuk mencapai tujuan investasi itu membutuhkan suatu proses dalam pengambilan keputusan, sehingga keputusan tersebut itu sudah mempertimbangkan ekspektasi return yang didapatkan dan juga resiko yang akan dihadapi. Bahasan yang kedua yakni tentang kategori investasi. Para investor dalam dunia pasar modal itu memiliki preferensi atau tren serta karakter yang berbeda satu sama lain, dan oleh karena itu perbedaan inilah seorang manajer investasi diharuskan memahami dan menganalisis tipikal serta perilaku para investor di dalam aktivitas investasi. Untuk dapat mengidentifikasi tipikal investor bisa menggunakan model utilitas yang diharapkan, yang menyatakan bahwa para pemodal memilih suatu kesempatan investasi yang memberikan utilitas yang diharapkan sangat tinggi. Nah, model utilitas yang diharapkan tersebut menggunakan asumsi terhadap sikap pemodal, terhadap sikap resiko secara garis besar. Tipikal investor terbagi menjadi dua macam. Ada yang berani mengambil resiko atau risk taker, dan ada juga yang tidak berani mengambil resiko atau non risk.
Selanjutnya, resiko dalam investasi. Setiap keputusan investasi selalu menyangkut dua hal, yaitu resiko dan return. Resiko itu mempunyai hubungan positif dan linear dengan return yang diharapkan dari suatu investasi, sehingga semakin besar return yang diharapkan, semakin besar pula resiko yang harus ditanggung oleh investor. Menurut Tanda Lilin, pada tahun 2001, dalam analisis tradisional, resiko total dari berbagai aset keuntungan itu bersumber dari resiko yang berasal dari variabilitas return akibat perubahan tingkat suku bunga. Kemudian ada market risk atau resiko yang berasal dari variabilitas return karena fluktuasi dalam keseluruhan pasar sehingga berpengaruh pada semua sekuritas. Dan masih ada 7 sumber lainnya. Berbeda dengan analisis tradisional, analisis investasi modern membagi resiko total menjadi 2 bagian, yaitu resiko sistematis dan resiko tidak sistematis. Pada umumnya, seorang investor adalah risk averse. Oleh karena itu, mereka tidak memilih melakukan diversifikasi dalam portofolio investasinya guna mengurangi sebagian resiko yang harus ditanggungnya. Karena resiko tidak sistematis bisa dihilangkan dengan diversifikasi, maka resiko sistematis menjadi lebih relevan bagi investor. Pembahasan selanjutnya yaitu investasi dalam perspektif Islam. Islam sebagai agama yang komprehensif dalam ajaran dan norma mengatur seluruh aktivitas manusia di segala bidang, salah satunya yaitu berinvestasi. Investasi merupakan salah satu ajaran dari konsep Islam yang memenuhi proses tadrij atau menjunjung tinggi ilmu pengetahuan yang memiliki gradasi dan trikotomi pengetahuan. Hal tersebut dapat dibuktikan bahwa konsep investasi selain sebagai pengetahuan juga bernuansa spiritual karena menggunakan norma syariah sekaligus merupakan hakikat dari sebuah ilmu dan amal. Oleh karenanya, investasi sangat dianjurkan bagi setiap muslim yang dijelaskan pada surat Al-Hasyr ayat 18, surat Luqman ayat 34, serta Quran surat An-Nisa ayat 9. Dan dijelaskan juga dalam sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar. Untuk ayat dan bunyi hadisnya itu terdapat di PPT. Materi selanjutnya yang akan dijelaskan yakni tentang norma dalam berinvestasi. Sebelum membahas bagaimana kriteria norma dan aturan investasi, ada beberapa prinsip dasar transaksi menurut syariah dalam investasi keuangan yang ditawarkan. Menurut Ponjowinoto tahun 2003, yang pertama, transaksi dilakukan atas harta yang memberikan nilai manfaat dan menghindari setiap transaksi yang zalim. Setiap transaksi yang memberikan manfaat akan dilakukan bagi hasil. Kemudian dalam Islam, setiap transaksi yang mengharapkan hasil harus bersedia menanggung resiko. Terus manajemen yang diterapkan itu menggunakan manajemen Islami yang mana tidak mengandung unsur spekulatif dan menghormati hak asasi manusia serta menjaga kelestarian lingkungan hidup. Islam sebagai aturan hidup yang mengatur seluruh sisi kehidupan umat manusia menawarkan berbagai cara dan kiat untuk menjalani kehidupan yang sesuai dengan norma dan aturan Allah. Dalam berinvestasi pun Allah dan Rasul-Nya memberikan petunjuk dan rambu-rambu pokok yang seyogyanya diikuti oleh setiap muslim yang beriman.
Contohnya seperti terbebas dari unsur riba, terhindar dari unsur gharar, terhindar dari unsur judi atau maisir, terhindar dari unsur haram, serta terhindar dari unsur syubhat. Pembahasan yang terakhir yaitu resiko dan perjudian dalam perspektif syariah. Lafadz gharar secara etimologi itu bermakna kekhawatiran atau resiko, dan gharar berarti juga menghadapi suatu kecelakaan, kerugian, atau kebinasaan. Unsur gharar hanya dapat berpengaruh, artinya menentukan sah tidaknya itu dalam akad muawadat ma'liyah, sebagaimana jumhur fuqaha berpendapat. Adapun dalam akad yang bersifat derma atau tabarruj, maka hal tersebut itu tidak berpengaruh pada sah atau tidaknya sebuah akad. Terkait dengan perjudian atau maisir, orang Arab jahiliyah itu mempunyai kebiasaan menyimpan 3 buah anak panah di dalam Ka'bah yang dibalut kertas atau kain bertuliskan lakukan, jangan lakukan, dan kosong. Biasanya sebelum melakukan perjalanan jauh, mereka menemui juru kunci Ka'bah dan minta diambilkan salah satu anak panah. Bila yang terambil anak panah bertuliskan lakukan, mereka akan melakukan perjalanan jauh dan menganggap perjalanan mereka akan mendapat keselamatan. Begitupun sebaliknya. Hal ini merupakan game of chance yang dilakukan tanpa usaha. Mungkin terhadap hal yang dilakukan oleh orang Arab jahiliyah itu, Allah memberi peringatan dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 90 sampai 91. Mungkin segitu penjelasan yang dapat dari cerita tadi itu dijelaskan dalam surat Al-Ma'idah ayat 90 sampai 91. Mungkin sekian sedikit penjelasan tentang konsep fundamental investasi berdasarkan syariah, dan untuk materi pilihan akan dijelaskan oleh Kang Aski. Terima kasih. Selanjutnya pembahasan tentang reksadana syariah. Apa itu reksadana syariah? Reksadana syariah merupakan wadah investasi kolektif sesuai prinsip syariah. Lebih jelasnya, reksadana syariah itu merupakan wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio atau kumpulan efek syariah oleh manajer investasi. Dananya itu dikelola oleh manajer investasi, bukan oleh investor secara langsung. Investor yang berinvestasi pada reksadana syariah akan memiliki efek atau surat berharga berupa unit penyertaan reksadana syariah. Dana yang sudah dikumpulkan akan diinvestasikan oleh manajer investasi ke efek syariah seperti saham syariah dan suku. Ketentuan khusus mengenai reksadana syariah diatur dalam POJK nomor 33/POJK nomor 4/2019 tentang penerbitan dan persyaratan reksadana syariah. Peraturan tersebut memuat ketentuan antara lain mengenai kewajiban manajer investasi yang mengelola reksadana syariah, persyaratan dalam penerbitan reksadana syariah, pengelola reksadana syariah, pembubaran reksadana syariah, dan pelaporan reksadana syariah. Sementara itu, dalam pelaksanaannya, selain mengacu kepada POJK tersebut, juga mengacu pada POJK lain yang berkaitan dengan produk reksadana secara umum. Selain itu, terkait aspek kesyariahannya, mengacu pada Fatwa DSN MUI nomor 20/DSN MUI/Romawi 4/2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah. Selanjutnya, jenis-jenis reksadana syariah. Jenis yang pertama yaitu pasar uang syariah yang cocok untuk investasi jangka pendek atau kurang lebih sampai 1 tahun.
Reksadana syariah adalah reksadana yang hanya melakukan investasi pada instrumen pasar uang syariah dan atau efek syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 tahun dan atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 tahun, seperti deposito syariah dan sukuk yang jatuh temponya tidak lebih dari 1 tahun. Jenis yang kedua yaitu pendapatan tetap syariah. Reksadana syariah pendapatan tetap merupakan reksadana yang melakukan investasi paling sedikit 80% dari nilai aktiva bersih dalam bentuk efek syariah berpendapatan tetap seperti sukuk. Jenis yang ketiga yaitu reksadana saham syariah, di mana 80% asetnya itu ada di saham syariah. Reksadana syariah merupakan reksadana yang melakukan investasi paling sedikit 80% dari nilai aktiva bersih dalam bentuk efek syariahnya bersifat ekuitas atau saham. Jenis reksadana yang keempat yaitu campuran syariah, di mana ini merupakan reksadana gabungan antara saham, sukuk, pasar uang. Masing-masing kurang lebih sama dengan 79% masing-masing. Reksadana yang melakukan investasi pada efek syariah bersifat ekuitas, berpendapatan tetap, dan atau instrumen pasar uang yang masing-masing tidak melebihi 79% dari nilai aktiva bersih. Dalam portofolio reksadana syariah tersebut wajib terdapat efek syariah bersifat ekuitas dan efek syariah berpendapatan tetap. Itu yang disebut dengan reksadana syariah campuran. Kemudian apa keuntungan-keuntungan dan risiko investasi melalui reksadana syariah tentunya. Yang pertama, keuntungan investasi melalui reksadana syariah tentu dikelola oleh profesional. Dalam hal ini dikelola oleh manajer investasi. Uang kamu dikelola oleh manajer investasi yang berpengalaman dan memiliki pengetahuan pasar modal, sehingga kamu tidak perlu repot menganalisis pasar uang secara langsung. Yang kedua, likuiditasnya tinggi. Reksadana bisa dicairkan kapan saja, terutama reksadana pasar uang, meskipun butuh waktu 1-7 hari kerja, tergantung jenisnya ya. Yang ketiga, tentunya modal awal yang terjangkau. Banyak reksadana yang bisa dibeli mulai dari 10.000 atau 100.000, cocok untuk pemula. Yang keempat, yaitu diversifikasi investasi. Dana yang terkumpul akan diinvestasikan ke berbagai instrumen, seperti saham, obligasi, pasar uang, sehingga mengurangi risiko kerugian total atau tidak tergantung pada satu instrumen saja. Selanjutnya yaitu transparansi informasi. Nilai aktiva bersih atau NAB, portofolio dan kinerja reksadana biasanya dilaporkan secara berkala dan mudah diakses oleh investor. Jadi ideal sekali untuk investor pemula dan yang ingin patuh syariah. Jadi bukan hanya untuk pemula, tapi mereka yang juga ingin patuh dengan syariah. Yang kedua adalah tentang risiko reksadana syariah. Jadi setelah kita membahas tentang keuntungannya, sekarang kita membahas tentang risiko reksadana syariahnya. Yang pertama yaitu risiko pasar. Nilai reksadana bisa turun akibat fluktuasi pasar saham, obligasi, atau kondisi ekonomi makro. Yang kedua yaitu risiko likuiditas. Jika banyak investor menarik dana secara bersamaan, manajer investasi bisa kesulitan mencairkan aset, terutama pada reksadana dengan tidak liquid, dengan aset yang tidak liquid seperti obligasi jangka panjang. Yang ketiga yaitu risiko manajer investasi. Kinerja reksadana sangat bergantung pada keahlian dan kebijakan manajer investasi. Jika kelolaannya buruk, imbal hasil bisa rendah atau bahkan bisa merugi. Yang keempat yaitu biaya dan fee. Tentunya dalam reksadana itu terdapat biaya pengelolaan atau manajemen fee, biaya pembelian subscription fee, dan penjualan redemption fee yang bisa menggerus keuntungan. Selanjutnya tidak dijamin, maksudnya tidak dijamin oleh LPS. Berbeda dengan tabungan, reksadana tidak dijamin oleh lembaga penjamin simpanan atau LPS. Nilai investasinya tentu bisa naik, bisa turun. Selanjutnya tentang perbedaan reksadana syariah dan konvensional.
Di sini udah disediakan tabel ya teman-teman tentang perbedaan reksadana syariah dengan reksadana konvensional. Dari segi aspek pengelolaan, reksadana syariah dikelola sesuai prinsip syariah, sedangkan reksadana konvensional dikelola tanpa memperhatikan prinsip syariah. Dari aspek isi portofolio, reksadana syariah memiliki efek syariah seperti saham syariah, sukuk negara, sukuk korporasi, dan efek syariah lainnya. Sedangkan dalam reksadana konvensional itu hanya efek syariah dan efek non syariah. Dari aspek mekanisme pembersihan kekayaan reksadana, dalam reksadana syariah terdapat mekanisme pembersihan kekayaan reksadana syariah, sedangkan dalam reksadana konvensional itu tidak ada. Dari aspek pengelola, reksadana syariah dikelola oleh manajer investasi syariah atau manajer investasi yang memiliki unit pengelolaan investasi syariah. Sedangkan dalam reksadana konvensional dikelola oleh manajer investasi saja. Dari aspek pengawasan syariah, reksadana syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Sedangkan dalam reksadana konvensional tidak diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Dari aspek batasan investasi per pihak, dalam reksadana syariah 20% dari total NAB reksadana syariah. Sedangkan dalam reksadana konvensional hanya 10% dari total NAB reksadana. Dari aspek karakter khusus lain, reksadana syariah berbasis efek syariah luar negeri. Dari aspek karakter khusus lain, reksadana syariah yang berbasis efek syariah luar negeri wajib berinvestasi pada efek syariah di luar negeri minimal 51% dari NAB. Sedangkan reksadana konvensional dapat berinvestasi pada efek di luar negeri maksimal 15%. Selanjutnya tentang pandangan syariah terhadap reksadana. Di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 1 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Ini menjadi syarat atau menjadi ibarah di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang beriman agar memenuhi akad yang mereka lakukan. Yang kedua yaitu hadis Nabi yang artinya perdamaian boleh selama tidak menghalalkan yang haram, atau tepatnya perdamaian ini boleh antara orang-orang Islam kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Orang-orang Islam wajib memenuhi syarat-syarat yang mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Jadi syarat-syarat yang berlaku dalam sebuah akad adalah syarat-syarat yang ditentukan sendiri oleh kaum muslimin selama tidak melanggar ajaran Islam. Hal ini senada dengan hadis Nabi riwayat Abu Daud tersebut. Prinsipnya juga dalam muamalah itu halal kecuali ada dalil yang melarang. Pada prinsipnya setiap sesuatu dalam muamalah adalah dibolehkan selama tidak bertentangan dengan syariat. Ini mengikuti kaidah fikih yang dipegang oleh mazhab Hambali dan para fuqaha yang lain. Jadi reksadana diperbolehkan selama tidak melanggar syariat. Dalam reksadana konvensional berisi akad muamalah yang dibolehkan dalam Islam, yaitu jual beli dan bagi hasil, mudharabah atau musyarakah, dan di sana terdapat banyak maslahat seperti memajukan perekonomian, saling memberi keuntungan di antara para pelakunya, meminimalkan risiko dalam pasar modal dan sebagainya. Namun di dalamnya juga ada hal-hal yang bertentangan dengan syariah, baik dalam segi akad, operasi, investasi, transaksi, dan pembagian keuntungan lainnya. Jadi reksadana itu diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syariah. Selanjutnya membahas tentang perkembangan industri reksadana di Indonesia yang akan dijelaskan dalam beberapa fase. Fase yang pertama yaitu pada tahun 1996 sampai 1997. Pada awal tahun 96 Bapepam mengeluarkan peraturan pelaksanaan tentang reksadana berbentuk KIK. Peraturan-peraturan tersebut
membuka peluang lahirnya reksadana berbentuk KIK untuk tumbuh dan berkembang selama kurun waktu hingga pertengahan Juli tahun 97. Industri reksadana berkembang dari hanya satu izin penerbitan menjadi 25 di tahun 96. Dikelola oleh 12 manajer investasi dengan total aset 2,78 triliun. Perkembangan reksadana pada periode ini mencapai puncaknya pada bulan Juli tahun 97 dengan jumlah reksadana sebanyak 76 dan total aset sebesar 8,3 triliun. Peningkatan tersebut dikarenakan reksadana mulai dikenal oleh masyarakat dan masyarakat merasakan tingkat pengembalian yang lebih baik dibandingkan dengan instrumen lain. Karena itulah tahun 96 dicanangkan sebagai tahun reksadana oleh Ketua Bapepam saat itu, yaitu Bapak I Gede Putu Arya Suta. Fase yang kedua pada tahun 97 sampai 98. Reksadana tidak luput dari krisis makro yang berawal dari permasalahan nilai tukar mata uang. Kenaikan tingkat bunga saat krisis yang berlanjut hingga sampai pada level 70%, dan nilai tukar dolar terhadap rupiah yang juga meningkat sampai pada level 15.000, membuat masyarakat melihat adanya kesempatan investasi yang memberikan tingkat pengembalian yang lebih besar pada deposito. Total NAB reksadana mengalami penurunan hingga sampai pada 3 triliun di akhir tahun 98. Karena kondisi perekonomian yang tidak kondusif saat itu, beberapa manajer investasi dan reksadana terpaksa tutup. Aset reksadana turun lebih dari 250% dan hanya menyisakan 15.842 pemodal di akhir tahun 98. Jadi pada saat itu terjadi krisis ekonomi yang menyebabkan NAB turun sampai 3 triliun. Fase yang ketiga yaitu pada tahun 99 sampai 2003, di mana eranya pemulihan dan inovasi, di mana NAB naik ke 69,4 triliun. Membaiknya pasar telah membangkitkan kembali optimisme pelaku pasar dan reksadana turut bergerak kembali. Data bulan Januari hingga pertengahan tahun 2000 menunjukkan pertumbuhan aset reksadana yang konsisten dan mampu menghimpun kembali dana masyarakat lebih dari 5,4 triliun. Perkembangan reksadana ini terus bertambah dengan berbagai inovasi yang dilakukan oleh manajer investasi. Pada akhir tahun 2002, reksadana mengalami peningkatan yang cukup tajam dengan 46,6 triliun dengan jumlah reksadana sebanyak 131 reksadana. Hingga akhir tahun 2003, total NAB reksadana telah mencapai, seperti yang telah tadi disebutkan di awal, 69,4 triliun dengan jumlah reksadana sebanyak 186 reksadana. Selanjutnya perkembangan reksadana tahun 2004 sampai 2007. Pada tahun 2005 terjadi redemption besar-besaran dalam industri reksadana yang terjadi karena kenaikan suku bunga Bank Indonesia yang mengalihkan investor untuk menarik uangnya di pasar modal. Tetapi kejadian ini tidak berlangsung lama karena pada tahun 2006 sampai 2007 terjadi penurunan suku bunga real yang menyebabkan investor beralih ke industri reksadana yang mempunyai return yang lebih tinggi dari suku Bank Indonesia. Jadi sempat terjadi redemption besar pada tahun tersebut hingga investor lebih memilih ke tabungan dan kemudian mengalami penurunan suku bunga dan investor kembali ke reksadana kembali. Fase yang kelima yaitu tahun 2007 sampai 2025 atau sekarang. Perkembangan industri reksadana di Indonesia dari tahun 2007 hingga 2025 menunjukkan pertumbuhan yang sangat signifikan, baik dari sisi dana kelolaan maupun jumlah investor. Pada tahun 2007, Aum reksadana masih berada di kisaran 70 triliun dengan jumlah investor yang sangat terbatas. Seiring waktu, dukungan regulasi dari OJK, meningkatnya literasi keuangan, serta kemunculan platform digital seperti Bareksa dan Bibit mempercepat pertumbuhan industri ini. Tahun 2019, Aum tercatat sekitar 500 triliun dengan 1 juta investor.
Puncaknya terjadi pada saat pandemi COVID-19, di mana minat masyarakat terhadap investasi melonjak, mendorong jumlah investor hingga lebih dari 8 juta pada tahun 2022. Dan AUM mendekati 800 triliun. Jadi pada tahun 2022 ada 8 juta investor dengan total AUM hampir 800 triliun. Kemudian, memasuki tahun 2023 hingga proyeksi 2025, reksadana semakin matang dengan produk yang lebih beragam, seperti reksadana syariah, indeks, ESG, dan berbasis teknologi. Diperkirakan pada tahun 2025, jumlah investor bisa mencapai 12-15 juta investor dengan dana kelolaan proyeksinya sebesar 1.000 triliun, menandakan bahwa reksadana telah menjadi salah satu pilar utama investasi masyarakat Indonesia. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.